Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan laporan tugas 2 studi kasus e-learning berbasis mobile. Kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri, Andris Karahayu, Adam Miftahul Jannah, Itama, Sofia Lajahari, dan Yulia Tilek. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pendahuluan dan latar belakang menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak besar, khususnya pada sektor perdagangan dan layanan keuangan. Masyarakat kini semakin bergantung pada aplikasi e-commerce dan mobile banking untuk memenuhi kebutuhan belanja dan transaksi keuangan secara digital. Tingginya pengguna aplikasi tersebut menuntut sistem yang andal, aman, dan bebas dari kesalahan agar dapat menjaga kenyamanan serta kepercayaan pengguna. Perkembangan teknologi mobile ditandai dengan meningkatnya penggunaan smartphone dan kemudahan akses internet yang memungkinkan aktivitas digital dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemajuan ini mendorong hadirnya berbagai aplikasi mobile yang menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan termasuk dalam proses pembelian barang, pembayaran digital hingga layanan perbankan real-time. Teknologi mobile telah menjadi fondasi utama dalam transformasi layanan digital modern. Konsep e-learning berbasis mobile merupakan pemanfaatan teknologi mobile sebagai sarana pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses. Melalui perangkat mobile, pengguna dapat mengakses materi pembelajaran, latihan, dan evaluasi secara mandiri tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Mobile learning mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif sejalan dengan perkembangan gaya hidup digital masyarakat saat ini. Pentingnya software testing dan unit testing terletak pada upaya untuk memastikan bahwa aplikasi mobile berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi sistem software. Testing membantu mengidentifikasi kesalahan, fungsi, kegagalan sistem, maupun celah keamanan, terutama pada aplikasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Unit testing sebagai pengujian pada unit terkecil sistem berperan penting dalam mendeteksi kesalahan sejak dini sehingga kualitas aplikasi dapat ditingkatkan, risiko kegagalan diminimalkan, dan proses pengembangan menjadi lebih efisien. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus satu. Yang pertama itu kalkulator. Studi kasus ini bertujuan untuk menguji fungsi dasar dari aplikasi kalkulator sebagai contoh penerapan unit tes. Pengujian difokuskan pada unit terkecil dari sistem, yaitu fungsi operasi aritmatika yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebagai contoh skenario pengujian, pada fungsi penjumlahan, pengguna memasukkan angka 2 sebagai nilai pertama dan angka 3 sebagai nilai kedua. Kemudian, memilih operasi penjumlahan. Secara matematis, hasil yang diharapkan adalah 5. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi berhasil menampilkan nilai dari hasil sebesar 5,0. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi penjumlahan pada aplikasi kalkulator berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat pengujian pada skenario ini untuk dinyatakan berhasil. Skenario pengujian kedua yang dilakukan dengan memasukkan nilai 10 sebagai angka pertama dan 0 sebagai angka kedua. Kemudian memilih operasi pembagian. Secara logika dan aturan matematika, operasi pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan atau divisioni B0. Oleh karena itu, output yang diharapkan bukanlah hasil perhitungan, melainkan pesan kesalahan atau error. Dari kedua skenario tersebut, aplikasi kalkulator telah memenuhi prinsip unit tes, yaitu mampu memberikan hasil yang benar untuk input yang valid, serta mampu menolak dan memberikan pesan kesalahan yang jelas untuk input yang tidak valid. Baik, yang kedua ada studi kasus 2 sistem logging aplikasi AlphaGive. Studi kasus ini bertujuan untuk menguji fungsi login pengguna pada aplikasi AlphaGive sebagai bagian dari penerapan unit testing pada sistem autentikasi.
Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu memvalidasi username dan paspor dengan benar, serta memberikan respon yang sesuai terhadap kondisi input yang benar maupun salah. Fungsi yang diuji validasi username dan paspor pengguna. Yang pertama itu ada username dan paspor. Pada skenario ini, pengguna memasukkan username dan paspor yang valid sesuai dengan data yang tersimpan di dalam sistem. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem mengarah pengguna ke halaman utama aplikasi AlphaGift yang menampilkan informasi akun seperti nama pengguna, status keanggotaan, poin voucher, dan menu belanjaan. Output yang diharapkan, login berhasil dan pengguna dapat mengakses halaman utama aplikasi. Hasil pengujian berdasarkan tampilan aplikasi, sistem berhasil menampilkan halaman beranda AlphaGift. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi validasi username dan paspor berjalan dengan baik. Yang kedua ada username salah. Pengguna memasukkan username atau nomor yang belum terdaftar di dalam sistem. Karena data yang dimasukkan tidak ditemukan pada basis data, sistem menolak proses login dan menampilkan pesan bahwa nomor tersebut belum terdaftar, serta memberikan opsi untuk melakukan pendaftaran. Output yang diharapkan, login gagal dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Hasil pengujian, sistem menampilkan pesan informasi yang menyatakan bahwa nomor belum terdaftar dan login tidak dapat dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah melakukan validasi data dengan benar dan mampu mencegah akses dari pengguna yang tidak terdaftar. Yang ketiga ada paspor salah. Pengguna memasukkan username yang benar tetapi paspor yang salah. Sistem kemudian melakukan proses validasi dan mendeteksi ketidaksesuaian paspor dan data yang tersimpan. Output yang diharapkan, login gagal dan sistem menampilkan pesan kesalahan terkait paspor. Hasil pengujian, aplikasi menampilkan pesan paspor salah. Silakan periksa dan coba lagi serta tidak mengizinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Hal Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme keamanan pada sistem login berjalan dengan baik dan mampu melindungi akun pengguna dari akses yang tidak sah. Dengan demikian, penguji pada skenario ini dinyatakan berhasil. Selanjutnya, studi kasus 3, di mana ada proses e-commerce AlphaGift. Studi kasus ini bertujuan untuk menguji proses checkout pada aplikasi AlphaGift, mulai dari kondisi keranjang belanja hingga proses pembayaran dan pembatalan pesanan. Skenario 1, keranjang belanja kosong. Pada kondisi ini, pengguna membuka halaman keranjang tanpa menambahkan produk apapun. Sistem secara otomatis menampilkan informasi bahwa keranjang masih kosong, serta yang menyediakan tombol yuk belanja untuk mengarahkan pengguna ke halaman produk. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengendalikan kondisi keranjang kosong dan memberikan arahan yang tepat pada penggunanya. Selanjutnya yang kedua, produk stok habis. Pada skenario ini, pengguna membuka detail produk, namun sistem mendeteksi bahwa produk tersebut tidak tersedia di area pengiriman pengguna. Sistem menampilkan pesan produk tidak tersedia di area Anda dan menonaktifkan tombol pembelian. Hasil ini membuktikan bahwa sistem melakukan validasi stok dan lokasi pengiriman dengan baik, sehingga mencegah transaksi yang tidak dapat diproses. Selanjutnya, yang ketiga, pembayaran berhasil. Pada skenario ini, pengguna berhasil melakukan checkout dan memilih metode pembayaran dana. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem menampilkan status pembayaran berhasil, nomor pesanan, serta rincian pembayaran secara lengkap. Selain itu, pengiriman instan juga berhasil dijadwalkan sesuai estimasi waktu. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembayaran dan pencatatan pesan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, yang keempat, ada pembayaran tidak dilakukan atau dia tidak valid. Pada skenario terakhir, pengguna tidak melakukan pembayaran
sehingga melewati batas waktu yang ditentukan. Sistem secara otomatis membatalkan pesanan dan menampilkan alasan pembatalan yang jelas kepada pengguna. Pengiriman instan juga dibatalkan secara otomatis, namun detail pesanan tetap ditampilkan untuk keperluan peninjauan ulang. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu menangani kegagalan pembayaran secara otomatis dan konsisten. Berdasarkan hasil pengujian unik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem login dan proses checkout pada aplikasi AlphaGip telah berjalan dengan baik. Seluruh skenario pengujian berhasil menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan validasi data, menjaga keamanan pengguna, serta menangani proses transaksi secara efektif. Selanjutnya, studi kasus 4, sistem perbankan BNI Mobile Banking. Studi kasus ini bertujuan untuk menguji fungsi transfer dana pada aplikasi BNI Mobile Banking sebagai penerapan unit testing pada sistem perbankan digital. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu memproses transaksi dengan benar serta memberikan respon yang sesuai terhadap berbagai kondisi yang mungkin terjadi selama proses transfer. Pada kondisi saldo mencukupi, sistem berhasil memverifikasi saldo, data rekening tujuan, dan nominal transfer, kemudian melanjutkan transaksi hingga selesai. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan beserta detail transaksi yang menunjukkan bahwa fungsi transfer berjalan dengan baik. Sebaliknya, pada kondisi saldo tidak mencukupi, sistem secara otomatis menolak transaksi dan menampilkan pesan peringatan bahwa saldo rekening tidak mencukupi, sehingga mencegah terjadinya transaksi yang tidak valid. Selain itu, sistem juga melakukan validasi terhadap rekening tujuan yang tidak valid. Rekening tujuan yang tidak valid dengan menolak transaksi dan menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Pada kondisi nominal transfer tidak valid, sesuai, sistem menolak proses transaksi dan memberikan peringatan agar pengguna mengisi nominal transfer dengan benar. Validasi ini menunjukkan bahwa sistem mampu menangani kesalahan input dengan baik. Kesimpulannya itu, pengujian unit memiliki peran penting dalam menjamin kualitas aplikasi mobile dengan memastikan setiap fungsi berjalan dengan sesuai kebutuhan dan mampu menangani kesalahan input. Studi kasus AlphaGip dan BNI Mobile Banking menunjukkan bahwa validasi data dan pengelolaan error meningkatkan keandalan sistem serta kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, penerapan unit testing sangat diperlukan dalam pengembangan aplikasi mobile yang aman dan berkualitas. Selanjutnya ada bukti dokumentasi dengan mitra dan penggunanya yang dengan kurir AlphaGip-nya dalam menggunakan aplikasi BNI. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Kami ucapkan minta maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.